Cuman kita merasa nggak pantas. Apa aku pantas ditolong sama Allah? Nah, dengan hal seperti itu, pantesin diri gitu loh. Pantesin diri kita gimana? Ya udah, perbanyak sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah dukung channel aku. Makasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia, harganya 55.000. Insya Allah bisa bikin semangat kita dalam bersolawat. Tapi kalau untuk di luar Pulau Jawa biasanya harganya beda ya. Ini untuk harga di Pulau Jawa deh. Yang aku tahu di Tarakan itu ya, di tempat aku tinggal di Kalimantan Utara, ini harganya sekitar 60 sekian berapa gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman ke Gramedia. Ini buku pertama aku, doain ya. Insya Allah akan ada lagi buku-buku selanjutnya, amin. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Opi. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau bagi testimoni ke Kak Mel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman online bagaimana dahsyatnya sholawat itu Kak Mel. Sholawat memudahkan saya, syukuran 1000 hari ibu dan biaya sekolah 4 anak di pondok dan umum. Itu judul testimoni saya Kak Mel. Sebelumnya saya sudah pernah testimoni. Setiap hari insya Allah belajar istiqomah baca sholawat. Yang pertama ini amalannya ya teman-teman ya, amalan dari Mbak Opi. Yang pertama sholawat Jibril. Saya baca setiap waktu mau berangkat kerja, aktivitas atau apapun, setiap habis sholat dan setiap habis sholat. Setiap hari saya harus minimal 1500 ke atas baca sholawat Jibril. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang kedua, baca sholawat munjiat setiap habis sholat. Yang ketiga, baca surat Waqiah. Saya baca setelah subuh, doa pelunas hutang. Nah, jadi ada tambahan lagi sedekah subuh ya teman-teman ya, Mbak Opi ini. Begini ceritanya. Akhir Maret 2022 yang lalu saya bingung Kak Mel, menjelang awal bulan tepatnya tanggal 5 April genap 1000 hari ibu saya. Sedangkan saya nggak ada persiapan apapun. Saya bingung Kak Mel. Tapi di dalam hati saya sangat yakin kalau Allah pasti mencukupkan semuanya. Seminggu sebelum hari H, Masya Allah, Allah benar-benar memberi saya lebih dari yang saya butuhkan. Lagi-lagi Allah membuat saya takjub, bahkan sampai saya nggak bisa berkata apa-apa lagi selain rasa syukur. Saya dapat rezeki double Kak Mel. Saya dapat transferan komisi 2 orang sekaligus. Nilainya sangat lebih dari cukup yang saya butuhkan. Subhanallah, Allah maha baik banget. Ingat kalau kabar gembira, Masya Allah. Masya Allah, Allah maha baik banget. Acara syukuran pun lebih tidak kurang sekalipun. Benar-benar dijamin saya sama Allah yang tadinya tidak punya persiapan apapun, Allah mencukupkan lebih dari cukup. Terus ada lagi Kak Mel, miracle sholawat yang saya alami. Akhir-akhir ini biaya sekolah 4 anak saya sangat banyak. Suami saya nggak pernah tahu biaya anak sekolah. Saya ini punya suami serasa tidak punya suami. Semua kebutuhan anak dan lain-lain saya yang mencukupi. Tanpa saya sadari saya bisa membayar 4 anak saya, kalau saya hitung kurang lebih 15 jutaan. Wow, sungguh dahsyat Allah. Begitu mudahnya semua tanpa ada hambatan. Setiap tagihan sekolah saya bisa bayar semua. Kalau saya nunggu suami, bisa-bisa anak saya nggak sekolah Kak Mel. Anak pertama saya daftar ulang, anak kedua masuk awal pondok, anak ketiga dan keempat mutasi sekolah. Semua butuh biaya yang luar biasa. Semua saya pasrahkan ke Allah. Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha segalanya. Bismillah, Allah tidak akan pernah meninggalkan saya, meskipun terkadang saya seringkali meninggalkannya. Saya percaya bahwa kita bergantung dan berharap penuh ke Allah. Allah akan mencukupi semua bahkan sebelum diminta. Doakan saya Kak Mel, semoga saya bisa istiqomah dan belajar lebih baik lagi, lebih baik akhlak dan ibadahnya, tetap kuat dan sabar menjalani hidup. Makasih Kak Mel sudah menjadi motivasi setiap harinya. Semoga Kak Mel selalu dilimpahkan
rahmat dan kelancaran dalam hal apapun. Amin. Ada lagi nih teman-teman, Masya Allah Kak Mel, dibuat nangis bahagia saya sama Allah. Ketika saya bingung dana untuk sambang anak saya di pondok dan harus kontrol ibu saya sakit paru dan diabetes, hari ini Allah kasih saya rizki 6,5 juta tunai, lebih dari yang saya butuhkan. Tolong sampaikan ke teman-teman online yang lagi susah atau yang lagi bingung, nggak usah ribet, ruwet sama urusan kita. Pasrahkan semua sama Allah, percayakan semua urusan sama Allah. Betapa Allah sudah menjamin setiap yang kita butuhkan. Perbanyak sholawat, sedekah, jangan pernah takut tidak berkecukupan. Sampai lupa, saya Kak Mel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Opi di Surabaya. Masya Allah, butuhnya berapa dikasihnya lebih dari itu. Kenapa? Karena kita yakin sama Allah. Beda ya ketika kita udah deketin Allah, udah banyak baca sholawat, ngaji dan lain-lain, tapi kita nggak yakin. Terus kita mencoba mencari ke yang lain, kita coba cari pinjaman. Itu beda hasilnya sama orang yang walaupun baca sholawatnya cuma sedikit, tapi dia yakin banget Allah pasti nolong, terkabul. Ya, jangankan kita nih yang punya Allah, mereka yang nggak punya Allah, mereka yang tidak menyembah Allah aja bisa. Dengan apa? Cuma dengan ilmu yakin. Aku yakin pasti bisa, aku yakin bisa, aku pasti bisa, aku akan bisa. Begitu kan ya? Bisa. Masa kita yang aku yakin, aku punya Allah, Allah pasti bisa nolongin aku. Masa gak mungkin Allah nolongin? Nolongin, pasti Allah nolongin ya. Jadi teman-teman, kita mesti yakin dulu. Meskipun kita gak tahu nih dari mana sih jalannya utang kita lunas, dari mana sih jalannya buat bayar sekolah anak, buat ini, buat itu. Udah, yakin aja gitu loh. Itu pun sering aku alamin kok teman-teman ya. Ketika banyak banget yang mesti dibayar ya. Bayar ini, bayar itu, bayar ono, untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu. Kalau mau dirinci, dipikirin mah puyeng teman-teman ya kan. Gaji kita berapa, pengeluaran kita berapa, puyeng. Tapi kan waktu terus berjalan, waktu terus berlalu. Aku selalu meyakini hari itu akan berlalu. Misalnya kita mesti bayar di tanggal 20 misalnya ya. Kita ada tunggakan atau cicilan dana tanggal 20. Belum ada bayangan nih, ini baru tanggal 5 nih, kita udah stres nih. Udahlah, aku gak mau mikirin nanti tanggal 20 gimana. Tanggal 20 itu akan aku jalani, akan aku lewati, dan aku akan baik-baik aja kok gitu loh. Udah, di tanggal-tanggal sebelum tanggal 20 itu ya benerin sholatnya, perbanyak sholawat, yakin terus, paksa diri untuk yakin. Kalau ada yang bilang gimana caranya biar yakin, ini aja, hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah. Masa kita gak yakin sih gitu loh. Jangankan perkara utang, perkara bayar cicilan, umur kita aja nih udah di tangan Allah. Mau kapan aja kita mati tuh udah Allah tinggal bilang mati gitu loh ya, maaf kasar ya bahasanya. Kalau kata Allah selamat ya selamat gitu loh. Jadi kenapa kita harus ragu sama Allah? Ya, makanya supaya kita tidak ragu, kita pantesin diri kita. Kadang mungkin ya kita percaya Allah Maha Kaya. Ini lagi ngebahas duit nih, bahas utang. Kita punya utang 100 juta atau kita mesti bayar sekolah anak misalnya 5 juta misalnya ya, di tanggal sekian. Kita percaya, kita tahu, teman-teman tahu Allah Maha Kaya. Jangankan 5 juta, 50 juta juga Allah bisa ngasih. Cuma masalahnya kita yang bikin kita ragu, kita nih kayaknya gak pantas gitu loh. Aku pantas kan ditolong sama Allah, kan itu ya. Itu yang bikin kita jadi hilang semangat, patah semangat gitu kan ya, bener gak? Jadi sebenarnya bukan kita gak yakin kalau Allah gak bisa nolong, kita yakin. Cuman kita merasa gak pantas. Apa aku pantas ditolong sama Allah? Nah, dengan hal seperti itu, pantesin diri gitu loh. Pantesin diri kita gimana? Ya udah, perbanyak sholawatnya, perbanyak sujudnya, tambahin tahajud, tambahin sholat duha. Ya, yang duhanya 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, 6 rakaat. Yang aku ingat kalau kita sholat duha 2 rakaat ya. Koreksi teman-teman kalau salah ya. Itu kita sama aja kayak bersyukur atas diri kita gitu loh, kayak bersyukur atas nikmat yang ada pada diri kita, sedekah kepada diri kita sendiri gitu ya. Itu yang aku ingat. Kemudian kalau kita sholat 4 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang soleh.
Kalau kita sholat duhanya 6 rakaat, Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita di hari itu 6 rakaat. Kalau 8 dan 10 rakaat aku lupa, cuman yang aku ingat terakhir, kalau kita sholat duha 12 rakaat, Allah bangun istana buat kita di surga. Masya Allah, rumah atau istana buat kita di surga gitu ya. Tapi aku sih minim aku 2 rakaat teman-teman, kalau emang lagi sibuk banget. Seenggaknya daripada nggak duha sama sekali, minim 2 rakaat sebagai bentuk syukur aku kepada Allah atas diri aku ini gitu loh. Ayo teman-teman ya, sholawatan. Udah, kita mah gak usah mikirin dari mana. Kalau Allah mah banyak uangnya gitu loh. Allah tuh punya segalanya, uang mah kecil bagi Allah. Allah tuh punya segalanya. Jadi kita gak usah mikirin dari mana, tapi pikirin, pantas gak sih aku dikabulin nih? Pantas gak sih tanggal 20 nih aku dikasih duit sama Allah buat bayar utang? Pantas gak ya bulan depan aku bisa lunas utang aku? Pantas gak ya ntar malam udah ditagih aku ditolong sama Allah gitu loh. Supaya pantas, ya pantasin diri gitu. Gampang kan? Perbanyak sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau aku gitu bacanya ya, jadi lebih cepat dan lebih hemat begini-begininya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala. Kadang kalau sambil di pasar, sambil sallallahu ala Muhammad itu dalam hati. Cobain teman-teman. Aduh, enak banget. Nikmat, hidup nikmat. Buat yang baru nonton channel ini pertama kali, ayo baca sholawat apa bebas ya. Dan satu lagi ada yang menarik yang pengen aku bahas dari sini, dan mungkin ini yang kita alamin ya, para ibu-ibu yang punya penghasilan. Dan ini juga bukan motivasi, ini juga nasihat untuk diri aku. Ketika kita punya penghasilan sendiri, baik itu bekerja, dagang, ataupun dari manalah kita pokoknya punya penghasilan ya. Ingat, jangan sampai berucap meskipun dalam hati atau pikiran, kalau udah terucap ya istighfar. Jangan sampai kita sombong teman-teman ya. Ya, tanpa kamu misalnya ya, tanpa kamu juga aku bisa hidup. Tanpa kamu juga aku bisa ngebiayain anak-anak. Aku punya penghasilan. Nah, itu jangan sampai teman-teman ya. Kita nggak boleh sombong ya. Jadi walaupun itu ke suami kita sendiri, walaupun suami kita itu mungkin nyebelin, suami kita itu tidak bertanggung jawab misalnya ya, jangan sampai kita berucap seperti itu. Kalau memang suami kita nggak bisa biayain anak sekolah gitu ya, seperti yang dialami Mbak Opi, yang mungkin suaminya Mbak Opi kerjanya mungkin tidak punya penghasilan tetap, tidak punya penghasilan bulanan, atau misalnya dagang gitu ya. Kalau orang dagang kan nggak bisa dipastikan uangnya kapan-kapannya adanya ya. Kalau lagi banyak-banyak, kalau lagi dikit-dikit, atau kalau misalnya suaminya kerja borongan, kerja bangunan, itu kan pekerjaannya gajinya itu kan tidak menentu ya. Kalau lagi ada job banyak-banyak, kalau lagi sepi-sepi. Nah, kita misalnya sebagai istri yang punya penghasilan, atau bahkan mungkin penghasilannya lebih besar dari suami, jangan sampai kita sombong seperti itu ya. Bagaimana kalau sampai tiba-tiba nikmat jadi ambil, maksudnya tiba-tiba kita tidak punya penghasilan lagi, kan gimana coba ya. Jadi kalau bisa ya alhamdulillah, sambil berdoa, ya Allah alhamdulillah, meskipun suami aku nggak bisa ngebiayain, suami aku nggak bisa penghasilan sekian, alhamdulillah engkau datangkan rezeki melalui hamba, lewat hamba, bisa untuk bantu anak, suami, dan lain-lain. Kalau suami kan menafkahi anak istrinya itu kewajibannya, tapi kalau itu kan bukan tugas kita perempuan. Tapi ketika kita bisa membiayai anak, kita bisa bantu rumah tangga, itu jatuhnya sedekah teman-teman ya. Jadi Mbak Opi juga sama aja sedekah tuh, besar sedekahnya. Walaupun gak sedekah keluar, gak sedekah ke masjid, tapi ngasih anak, ngebeliin anak buku, ngebeliin anak baju, nyenengin anak, ngasih makan anak, pakai duit hasil kerja kita sebagai istri, itu berkah teman-teman. Itu nilainya sedekah loh teman-teman ya. Jadi kita jangan malah merasa aku tuh udah kerja, udah untung aku kerja. Pokoknya kita jangan sampai belagu deh jadi istri ya. Itu juga nasihat buat diri aku. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing sama Allah, karena setan tuh pinter banget. Setan tidak berhasil membuat kita tidak sholat. Setan tidak berhasil membuat kita tidak bersedekah. Setan tidak berhasil membuat kita tidak bersolawat.
kita menang tuh, kita sholat, kita sholawatan, kita segala macam. Setan punya banyak cara. Akhirnya setan bikin deh kita berpikiran, ya amit-amit kita berpikir kamu tuh udah capek, udah rajin ibadah, punya penghasilan, coba lihat suami kamu, mau sampai kapan? Nah itu setan tuh, hati-hati ya, kita jangan sampai tergoda yang di situ. Atau kita merasa anak-anak nih harusnya bukan aku gini, harusnya aku bisa menikmati uang aku gimana gitu ya. Hati-hati jangan sampai kita tergoda setan ya, yang dia tuh pintar banget ngelakuin kita dengan berbagai cara. Sama dengan ketika kita melihat orang lain yang mungkin penampilannya bagaimana, sikapnya bagaimana, kita juga nggak mesti harus bajunya begitu banget, jilbabnya kok begitu ya, kok gitu ya, nggak perlu. Jadi istighfar aja, karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi dia tuh luarnya aja begitu, tapi bisa jadi ibadahnya lebih top daripada kita. Kita nggak pernah tahu, dan kita nggak mesti harus menilai mereka. Kalau kita melihat orang yang misalnya di mata kita melenceng gitu ya, atau misalnya mereka pakai pakaiannya terbuka banget ya, kita doain aja ya Allah, mudah-mudahan pakaiannya bisa lebih tertutup, pasti tambah cantik atau gimana. Pokoknya kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Opi dilancarkan terus rezekinya, semangat terus, dan ibunya segera sembuh dari penyakitnya ya Mbak ya. Sehat ibunya, umurnya barokah, amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.